Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Siri Na Pace sebagai prinsip hidup suku Bugis dan Makassar. Kira-kira apa ya arti dari kata Siri Na Pace itu? Apa filosofi yang terkandung dalam ungkapan tersebut? Serta bagaimana cara suku Bugis dan Makassar melaksanakan yang disebut dengan Siri Na Pace tersebut. Penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Siri Na Pace sebagai prinsip hidup suku Bugis dan Makassar. Siri Na Pace ini adalah salah satu nilai budaya yang berasal dari suku Bugis dan Makassar. Meski begitu, ungkapan Siri Na Pace ini sendiri juga akrab pada suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Mandar dan Toraja. Istilah Siri Na Pace ini sejak dulu telah menjadi suatu hukum, falsafah, dan prinsip hidup bagi suku Bugis, Makassar, dan umumnya masyarakat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Kata Siri apabila diartikan ke dalam bahasa Makassar maupun Bugis berarti rasa malu, sedangkan Pace dapat diartikan sebagai tidak tega, kasihan, atau rasa iba. Secara garis besar, Siri Na Pace itu dapat diartikan sebagai rasa malu dan juga rasa kasihan. Malu di sini merujuk pada tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik keluarga, suku, maupun diri sendiri. Serta kata pace atau kasihan ini merujuk pada tindakan saling tolong-menolong dan juga kesetiakawanan. Siri Na Pace ini telah mengajarkan suku Bugis dan Makassar tentang moralitas, tentang setiap manusia yang harus selalu menjaga serta mempertahankan kehormatannya. Nah, tahukah kalian kalau istilah Siri Na Pace ini sendiri dibagi lagi ke dalam 4 buah kategori? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Siri Ripakasiri. Siri Ripakasiri ini berhubungan dengan harga diri seseorang ataupun keluarganya. Siri jenis ini adalah siri yang pantang untuk dilanggar bahkan meski harus mempertaruhkan nyawa sekalipun. Sebagai contoh, pada zaman dulu, apabila ada seorang anggota keluarga yang membawa lari gadis lain alias kawin lari, maka si laki-laki maupun si perempuan tersebut dianggap telah menjatuhkan harkat dan martabat keluarganya. Maka tak heran apabila mereka akan diburu sampai dapat dan bahkan kalau perlu akan diakhiri hidupnya oleh pihak keluarga. Dikarenakan perbuatan kawin lari itu adalah tindakan yang sudah mencoreng nama baik keluarganya. Contoh lain adalah apabila terjadi tindakan kekerasan, maka jangan heran apabila masyarakat Bugis maupun Makassar akan membawa masalah tersebut kepada teman-teman atau bahkan kepada keluarganya. Tak jarang baku hantam pun terjadi antara mereka. Di satu sisi, pihak keluarga yang anggota keluarganya dipukul tidak terima dengan perlakuan tersebut. Dan di sisi lain, hal yang sama juga berlaku untuk keluarga lawannya. Lalu, apabila ada anggota keluarga yang sampai meregang nyawa karena hal ini, maka dia dianggap syahid, atau kalau dalam istilahnya disebut dengan materi santangi atau materi golai. Artinya, kepergiannya diibaratkan sebagai kepergian yang terbalut santan dan gula, dan itulah sosok kesatria sejati. Jadi, dia wafat dengan terhormat. Yang kedua, ada Siri Mapakasiri-siri. Masyarakat Bugis dan Makassar adalah masyarakat yang dikenal gemar akan merantau. Maka siri kedua ini berkaitan langsung dengan hal tersebut. Siri ini berfokus pada sifat pantang menyerah dalam mengejar impian. Walau harus menderita di perantauan, walau harus serba kekurangan di kampung orang, namun suku Bugis dan Makassar sendiri pantang dalam menyerah. Karena menyerah bagi mereka hanya akan menimbulkan rasa malu dan mencoreng nama baik keluarga. Olehnya itu,
Sekuat apapun rintangan yang mereka hadapi, mereka akan tetap maju walaupun harus menderita. Taku junga bangun turu, naku gunciri, gulingku kuale, anggangi talanga na toalia. Yang artinya, begitu mata terbuka, arahkan kemudi, tetapkan tujuan kemana kaki akan melangkah, dan pasang tekad. Ada pula istilah lain orang Makassar, yakni lebih baik tenggelam daripada balik haluan. Maksudnya, lebih baik menderita di perantauan daripada harus pulang tanpa membawa kesuksesan. Prinsip hidup ini juga bisa mencegah orang Bugis dan Makassar dalam berbuat hal-hal yang tercela di kampung orang, sehingga rasa disiplin dan sifat rajin akan terus tertanam dalam dirinya. Meski demikian, siri ini juga dapat bermakna sebagai saling tolong-menolong antar anggota keluarga demi menjaga harga diri keluarganya. Jadi, semisalnya ada salah satu anggota keluarga yang kesulitan, maka dia akan dibantu sama anggota keluarganya yang lain. Tentu saja dikarenakan harga diri tinggi yang dimiliki oleh keluarga tersebut, jadi mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Yang ketiga, ada siri tapela siri atau siri tedeng siri. Siri yang satu ini berhubungan dengan menepati janji. Jadi, semisalnya ada seseorang yang meminjam uang ke orang lain, maka tanpa harus ditagih sekalipun, orang tersebut akan langsung melunasi utangnya. Dan apabila dia tidak mampu menepati janjinya, maka itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah siri mate siri. Siri ini berkaitan dengan keimanan seseorang. Artinya, apabila ada seseorang yang tidak beriman dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, maka dia dianggap sebagai bangkai hidup. Dia dianggap sangatlah hina dan tercela. Bangkai hidup artinya dia memiliki jasad namun tidak memiliki apa-apa di balik jasadnya. Jiwanya kosong. Siri ini juga mencakup sifat tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme, mafia anggaran, jual beli utusan, dan masih banyak lagi. Bagaimana menurut kalian? Well, teman-teman, itulah tadi siri napace sebagai prinsip hidup suku Bugis dan Makassar, serta masyarakat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Prinsip ini telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Bahkan, suatu cerita mengungkapkan bahwa pihak kolonial Belanda kala itu sekalipun tidak habis pikir mengapa suku Bugis dan Makassar ini sangat teguh dalam pendiriannya. Bahkan, ketika akan dihukum berat sekalipun, dia rela asal tidak melanggar prinsip hidupnya. Luar biasa, bukan? Meski demikian, di zaman sekarang ini, sudah banyak orang yang tidak lagi mempedomani ajaran ini. Seolah-olah siri napace sudah tidak tertanam dengan rapi lagi dalam tiap diri masyarakat di Sulawesi Selatan, sehingga tak jarang kita melihat hal-hal yang tercela terjadi di sekitar kita. Padahal kita punya ajaran yang sekuat ini, namun sayangnya kita masih awam dalam menerapkannya. Siri napace ini sendiri sebenarnya hampir mirip dengan ajaran Bushido ala samurai dari Jepang. Jadi kalau di Jepang ada yang namanya Bushido, maka di Sulawesi Selatan ada yang namanya siri napace. Sama-sama kerennya dan sama-sama kuat ajarannya. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Sebenarnya, pembahasan mengenai siri napace ini lumayan sangat banyak. Namun untuk saat ini, itu mau dulu, itu bagian intinya juga sebenarnya. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Silahkan juga berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.